Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 30 menit ke depan, supaya kegiatan kita berjalan lancar dan bermanfaat, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, suara Bu Eni terdengar jelas? Suara Bu Eni bisa terdengar jelas? Ya. Sambil menunggu yang lain bergabung, ini baru di 71, kita mulai saja kegiatan pagi ini. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih dalam pembahasan tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih kepada semua siswa yang sudah mengumpulkan tugas. Bagi yang belum, segera menyusul, tetap harus dikumpulkan. Ya, bukan berarti kalau terlambat pengumpulannya kemudian tidak mengumpulkan sama sekali. Tetap saya tunggu meskipun terlambat. Dari hasil tugas yang sudah kamu kerjakan, saya bisa mengambil kesimpulan dari kalian masih banyak yang belum bisa membedakan pengertian pandangan hidup, kemudian Pancasila itu fungsinya sebagai pandangan hidup, itu belum bisa kalian bedakan. Contohnya begini, misalnya ada pertanyaan, jelaskan maksud Pancasila sebagai pandangan hidup, jawabannya masih pengertian pandangan hidup. Jadi belum bisa menjelaskan maksud Pancasila sebagai pandangan hidup itu seperti apa. Demikian juga dengan dasar negara. Jadi ketika ditanya apa maksud sebagai dasar negara, masih banyak yang menjawab pengertian dasar negara. Jadi di pembahasan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian dasar negara, pengertian pandangan hidup, kemudian kita sudah belajar juga fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, tolong bisa dibedakan. Misalnya ideologi. Ideologi itu pengertiannya apa? Kemudian Pancasila sebagai ideologi itu maksudnya bagaimana? Itu harus bisa dibedakan. Ya. Pancasila sebagai dasar negara itu mengandung maksud bahwa Pancasila itu dijadikan dasar atau pedoman atau landasan untuk mengatur negara. Ya, jadi yang digunakan sebagai pedoman itu Pancasilanya. Pancasila itu digunakan untuk mengatur atau dijadikan sebagai pegangan, pedoman, landasan untuk mengatur negara Indonesia. Dalam menyelenggarakan ketatanegaraan itu, Pancasila dijadikan landasannya. Maksudnya seperti itu. Demikian juga dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Secara mudah atau secara sederhana, kita bisa katakan Pancasila sebagai pandangan hidup itu maksudnya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan petunjuk bagi masyarakat Indonesia dalam bersikap atau bertingkah laku. Sikap tingkah laku masyarakat Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa kalian
pahami. Jadi saya masih banyak menemukan Pancasila sebagai pandangan hidup itu apa maksudnya? Jawabannya pengertian pandangan hidup, bukan perannya Pancasila, itu belum dijelaskan. Itu ya. Selanjutnya, begitu besarnya atau begitu pentingnya peranan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup, kalian coba buka buku paketnya sambil melihat buku paketnya halaman 13. Halaman 13. Ya, halaman 13. Sudah ketemu halaman 13? Ya. Jadi setiap kali kegiatan buku paketnya harus disiapkan. Ya. Harus disiapkan. Halaman 13, di situ ada penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perlu kamu tahu, Pancasila itu yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan antara sila satu dan yang lainnya. Merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Tetapi masing-masing sila itu memiliki karakteristik atau ciri khas. Sampai di sini masih ada yang tidak hafal Pancasila? Artinya sila pertama sampai dengan sila kelima ada yang tidak hafal? Kalau yang minggu lalu sudah saya tes sila 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau minggu lalu masih ada yang tidak hafal Pancasila. Kalau yang sekarang selama seminggu ini mungkin masih ada yang tidak hafal. Coba Abdillah Ahmadeni ya. Sila ke-1 apa, Nang? Hendrianto mana nih? Biasanya menjawab nih. Atau siapa saja coba. Sila ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Allah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kelima sila itu berdiri sendiri-sendiri atau menjadi satu kesatuan? Jadi satu kesatuan. Ya, menjadi satu kesatuan. Artinya tidak bisa dipisah-pisahkan, gitu ya. Antara sila ke-1 dan sila yang lain itu saling berkaitan. Menjadi satu atau merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, tetapi masing-masing sila itu memiliki ciri khas atau karakteristik sendiri-sendiri. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu ciri khasnya bagaimana? Sila ke-1. Pengakuan atau keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya. Sebagai manusia beriman, masyarakat Indonesia itu meyakini bahwa Tuhan itu ada. Jadi negara kita itu adalah negara yang beragama. Negara beragama dengan negara agama beda apa sama? Beda apa sama negara beragama dengan negara agama? Coba berpikir. Sama apa beda?
Beda. Beda. Bedanya di mana? Kalau negara beragama itu disebut juga dengan negara religius. Negara yang mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Tetapi kalau negara agama itu negara yang mendasarkan pada salah satu agama saja. Karena di Indonesia itu diakui beberapa agama, artinya ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, dan yang lainnya. Negara kita itu adalah negara beragama, negara yang meyakini atau percaya terhadap adanya Tuhan. Nah, kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan itu diwujudkan dalam sikap, dalam bentuk ketaatan kita atau ketakwaan kita terhadap Tuhan. Bertakwa itu maksudnya bagaimana? Bertakwa. Ada yang bisa menjawab? Bertakwa itu menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Ya, berarti bertakwa itu maksudnya menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Ya. Karakteristik sila pertama berarti tentang pengakuan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dengan ketakwaannya atau ketaatannya terhadap segala perintahnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu karakteristiknya atau ciri khasnya adalah, ada yang bisa menjawab? Sifat keseluruhan budidaya manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia. Kalau itu kalimat itu sulit kamu pahami, bisa kamu susun sendiri yang artinya tidak beda jauh, artinya tidak berubah makna gitu ya, boleh. Pengakuan bahwa manusia itu sama dan sederajat. Jadi kedudukan di hadapan Tuhan itu semuanya sama. Kedudukan manusia, martabatnya, derajatnya itu sama. Jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, seperti itu. Pengakuan bahwa manusia itu sama dan sederajat. Bisa dipahami? Bisa enggak? Prinsipnya begini, tidak harus sama persis kalimatnya dengan itu. Kamu boleh menyampaikannya dengan kalimat yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Nek ngapal itu kan kangelan, ya. Gitu. Bagi saya enggak masalah. Karakteristik sila ketiga. Sila ketiga apa? Sila ketiga. Masih berpikir lama sila ketiga. Ayo. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Karakteristiknya apa ini? Tentang wawasan kebangsaan. Mengatasi berbagai paham perseorangan, kelompok, artinya mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mengutamakan, mengedepankan, mengutamakan itu sama. Ya. Sekali lagi, kamu boleh menyampaikan dengan kalimat yang berbeda, tapi maksudnya sama. Mengatasi berbagai paham perseorangan, golongan atau kelompok, atau mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian karakteristik sila
Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Itu karakteristiknya apa? Merupakan sendi utama demokrasi berdasarkan atas azas musyawarah dan kekeluargaan. Jadi ini paham demokrasi begitu. Demokrasi itu bisa kita artikan mengambil keputusan dengan musyawarah atau mengutamakan musyawarah, mengutamakan pendapat umum, pengendalian diri, seperti itu. Jadi mengutamakan musyawarah atau demokrasi di dalam setiap pengambilan keputusan. Dan sila yang kelima karakteristiknya adalah, sila kelima dulu, apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu karakteristiknya adalah keadilan merupakan tujuan yang akan dicapai. Jadi masyarakat adil dan makmur itu merupakan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Ya, sampai di sini. Jadi kamu harus bisa pahami sekarang Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya bagaimana? Pancasila sebagai pandangan hidup itu maksudnya bagaimana? Seperti itu. Dan yang baru saja kita bahas adalah ciri khas atau karakteristik masing-masing sila dalam Pancasila. Kita ulangi lagi ya. Kita tidak usah mempersulit. Jadi pemahaman ini tidak usah dipersulit. Artinya kalau kita bisa menyederhanakan kalimat, kenapa tidak? Pancasila sebagai dasar negara, maksudnya Pancasila dijadikan pedoman atau landasan dalam mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Mengatur negara, menyelenggarakan negara. Itu menjadikan Pancasila sebagai landasannya atau pedomannya. Sedangkan kalau Pancasila sebagai pandangan hidup, maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai petunjuk hidup masyarakat Indonesia dalam bersikap maupun bertingkah laku. Jadi kesehariannya itu sikap dan tingkah lakunya harus didasarkan pada Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila itu sila-silanya, kelima sila itu terpisah atau merupakan satu kebulatan atau satu kesatuan yang utuh? Terpisah-pisah atau kesatuan? Kesatuan. Iya. Iya. Coba Bu Heni menyampaikan pernyataan Bu Heni ini kamu yang menjawab ya. Ini karakteristik sila keberapa gitu ya. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu karakteristik berapa? Sila ketiga. Ya. Tiga, Bu. Iya, ketiga. Atau Persatuan Indonesia. Kemudian kalau mengakui bahwa manusia itu sama dan sederajat. Itu karakteristik Pancasila nomor 2. sila kedua. Nomor 2. Sila kedua, sila ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kalau pengakuan atau keyakinan masyarakat Indonesia terhadap adanya Tuhan, itu karakteristik sila keberapa?
Satu. Ke-1. Satu. Ya. Terus ketakwaan. Ketakwaan tadi apa artinya? Maksudnya apa ketakwaan tadi? Menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Iya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, apa yang kita coba bahas tadi sudah bisa kamu pahami. Ya, semoga tidak hanya yang menjawab saja, tetapi untuk semua yang sudah mengikuti kegiatan daring hari ini, apa yang kita pelajari tadi sudah bisa dipahami, betul-betul dipahami. Gitu. Kalau karakteristik masing-masing sila sudah bisa kamu pahami, nanti kita akan mencoba untuk menjabarkan semua butir-butir dari masing-masing sila itu. Ya. Coba kita lihat sila ke-1. Karakteristiknya kalian sudah tahu. Jadi kalau karakteristiknya sudah tahu, nanti penjabaran butir-butirnya tidak akan kesulitan. Karena biasanya tumpang tindih, jadi tidak bisa membedakan ini yang masuk ke sila keberapa, ke-1 atau ke-2 atau ke-3, itu akan merasa sulit. Tetapi setelah kalian pahami karakteristik masing-masing sila itu, pasti tidak akan ada kesulitan. Ya, misalnya begini. Sila ke-1 dulu. Keyakinan terhadap Tuhan yang diikuti atau dibuktikan atau diwujudkan dengan ketaatan atau ketakwaan kita terhadap Tuhan. Kita tahu takwa itu berarti menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Kalau misalnya kita jabarkan di butir-butirnya, itu misalnya begini. Tidak boleh saling menghina, misalnya. Tidak boleh saling menghina antar pemeluk umat beragama. Kemudian tidak boleh mencampur adukkan ajaran agama. Kalian tahu enggak namanya toleransi? Artinya toleransi tahu enggak? Toleransi itu apa? Menghormati dan bekerja sama, intinya begitu. Tetapi bukan berarti hormat, menghormati dan bekerja sama itu terus kita mencampur adukkan ajaran agama. Itu pemahaman yang salah. Jadi kita hormati, masing-masing itu punya keyakinan sendiri-sendiri. Jadi kerjasamanya itu bukan dalam hal peribadatan. Kalau dalam hal beribadah itu menjadi urusan masing-masing pemeluk agama, tidak bisa bekerja sama. Bekerja sama itu misalnya kerja bakti, kemudian menggalang kegiatan sosial, itu boleh lakukan kerjasama walaupun berbeda agama. Tahu maksudnya ya? Tahu? Kok diam saja? Tahu nggak? Tahu. Ya. Ya. Intinya membina kerukunan hidup. Membina kerukunan hidup. Kamu bisa lihat di halaman 15 di buku paketmu itu, ya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Bangsa Indonesia menyatakan percaya dan takwa terhadap Tuhan. Itu seperti yang tadi saya bahas di awal, meyakini adanya Tuhan karena negara kita itu adalah negara yang beragama, negara yang mengakui adanya Tuhan. Gitu. Kemudian sila kedua, butir-butirnya atau penjabarannya itu misalnya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak boleh bersikap semena-mena terhadap orang lain, mencintai sesama manusia. Gitu. Nanti bisa kalian lihat karena sebenarnya butir-butir itu ya kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, misalnya
bangga sebagai bangsa Indonesia, mementingkan persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya, gitu. Ya. Bangga sebagai bangsa Indonesia itu bisa kita uraikan ke dalam sikap dan tingkah laku yang bermacam-macam. Misalnya begini, kamu menyukai produk dalam negeri, misalnya begitu. Jadi lebih mencintai negaranya, kemudian merasa bangga seperti itu. Kemudian sila keempat, misalnya tadi mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Tidak menganggap pendapatnya sendiri yang paling baik. Harus menghargai pendapat orang lain, harus mampu mengendalikan diri, dan seterusnya. Dan sila kelima itu mewujudkan keadilan, kesejahteraan. Jadi butir-butir sila kelima itu bisa kita jabarkan, misalnya begini, suka bekerja keras. Kalau orang suka bekerja keras itu kan pasti akan lebih berhasil daripada orang yang bermalas-malasan. Hemat, hidup sederhana, tidak suka kemewahan. Itu termasuk butir-butir atau penjabaran sila ke-5. Nanti dibaca lagi. Untuk hari ini tidak ada tugas. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas. Iya, Bu. Tugasnya adalah belajar. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kamu baca dulu buku paketmu itu. Jangan disimpan yang sehingga tidak bermanfaat. Jadi kamu pinjam itu, kamu pelajari isinya, dibaca isinya. Jangan dipinjamkan tetapi tidak ada manfaatnya apa-apa. Saya akan menghargai kalian yang mempersiapkan materi lebih dulu, bahkan menanyakan sesuatu yang tidak kamu pahami di kegiatan yang akan datang. Jadi sebelum kegiatan kita mulai, kamu menyiapkan dulu dengan membaca. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak atau belum kamu pahami, silakan ditanya dalam kegiatan seperti ini, daring seperti ini. Atau misalnya tidak sempat di sini, ya melalui WA tidak apa. Gitu. Selagi itu pasti saya layani. Gitu ya, berarti untuk kegiatan daring hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya barangkali? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bentar, Tidak. jangan meninggalkan dulu. Ya, berarti untuk kegiatan hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Boleh meninggalkan. Boleh meninggalkan sekarang. Ya, boleh meninggalkan.